Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we will learn about mice, multiple imputation by chain equation, one method to input missing values on your data. And this is the article of mice. What is it and how does it work by Melissa, etc. And it comes from 2011, so it's not far away. So this is the mice step. We broke down the mice step into four general steps. The first step one, step two, step three, and step four. And after step four, the step five and step six is only the repetition. Okay, so for step one, a simple imputation such as inputting the mean is performed for every missing value in the dataset. And after that, the imputation using mean for the variable var for one variable var are set back to missing. And step three, the observed variable for the variable var are regressed on the other variable. So in other words, I can say that var is the dependent variable while other variables become independent variables. So actually in mice, you can use like regression, the multiple linear regression itself, logistic regression, poly regression, random forest regression, and classifier, and also card classification and regression from decision tree. And step four, the missing value var and then replace with the prediction of your model. If we have like linear regression, then the missing value will replace by the prediction come from the linear regression model. Step 5 and step 4, step 5 and step 6 is only the repetition. Okay, so let's have an illustration for this method. Let's say I have four variables, A, B, C, D. A is a numeric value, B is categorical data, C is numeric, and also D is numeric. Let me use Indonesian. Kemudian saya punya di sini missing value yang ditandai dengan kotak. Jadi kotak-kotak ini adalah missing value. Kalau yang selain kotak berarti dia bukan missing value, teman. Ya, oke. Kemudian di step pertama tadi, diminta untuk imputasi dengan simple imputation. Simple imputation. Simple imputation. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mean, dengan menggunakan median, atau dengan menggunakan modus. Ya, kalau dia numerik, maka gunakan min. Jadi yang untuk variabel A, kita imputasi dengan menggunakan X bar A, atau rata-rata dari variabel A. Ya, jadi yang bukan missing value, kemudian dirata-ratakan dan diisikan untuk yang missing value-nya. Yang P mungkin kita pakai modus dari P, kemudian ini modus dari P. C karena dia numerik kita pakai X bar C, D juga numerik kita pakai X bar D. Step pertama. Kemudian step kedua adalah setting back to missing value again. So, kita akan membuat yang variabel A ini, kita akan set back, ubah kembali dia kotak-kotaknya menjadi missing value. Nah, setelah menjadi missing value, kemudian step 3 itu adalah proses regresinya, proses modelingnya. Kalau misalkan si A itu numerik, maka misalkan kita gunakan regresi linear berganda seperti biasa, maka Y-nya adalah variabel A, atau dependennya adalah variabel A. Kemudian yang menjadi X, atau independennya adalah variabel B, C, kemudian D. Oke. Nah, dari sini nanti akan ketemu satu model. Y topi untuk variabel A adalah
ya model ya, misalkan ini 5 ditambah dengan dummy dari kategori yang B, misalkan 2 dari X B yang dummy pertama, dikurangi 1 X B kategori kedua, dan seterusnya ditambah dengan 3 XC dikurangi dengan 2 XD, kan seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan model dari regresi yang pertama, maka missing value yang ada di A itu diimputasi dengan nilai prediksi dari model ini. Jadi di sini ada Y-topi, ini Y-topi dari model A, misalkan untuk yang pertama. Ini model B, ini untuk yang kedua. Jadi yang diinput di sini bukan lagi hanya sekedar min, tapi adalah hasil prediksi dari suatu model ini. Kemudian lanjut, kita ulang lagi untuk yang B. Yang B kita set back to missing value lagi. Kita set back ke missing value lagi. Karena dia kategori, katakanlah kita bisa pakai random forest. Kita bisa pakai random forest. Y-nya siapa? Y-nya adalah B. Kemudian X-nya adalah A, C, dan D. Nah, ketika nanti mendapatkan eh, pohon keputusan dari random forest, gitu ya, pohon klasifikasi dari random forest, maka kemudian yang kosong-kosong ini merupakan hasil dari prediksi random forest. Jadi ini hasil prediksi dari random forest-nya. Begitu seterusnya, teman-teman. Begitu juga yang C. Yang C juga sama. Kita akan setback dulu ini menjadi missing value. Kemudian Y-nya adalah C, dan X-nya adalah variabel yang lainnya. Jadi A, B, dan D. Anda bisa pakai misalkan regresi linear berganda biasa, atau regresi lasso, regresi apapun lah itu. Nanti bisa dicek di package mice-nya. Oke. Dan saya akan berpindah ke R. Saya akan berpindah ke R. Silakan nanti teman-teman jalankan untuk yang data yang saya kasihkan di Google Classroom. Datanya adalah eh, hasil cleaning ya. Hasil cleaning Carmody.jsp. Silakan nanti disesuaikan namanya, disesuaikan dengan lokasi tempatnya. Kemudian di sini jangan lupa NA stringnya adalah blank atau NA. Kalau kita perhatikan ini nanti bahwa jarak tempuh punya missing value sebanyak 11, kemudian transmisi punya missing value sebanyak 40, daerah punya missing value sebanyak 9, dan seterusnya. Kemudian silakan install, ada library namanya mice dan juga Vim. Vim hanya digunakan untuk visualisasinya aja. Silakan install dua library ini. Saya contohkan. Missing value distribution kita pakai MD pattern. Coba dulu ya. Nah, nah ini, define the variables. Kita mendefinisikan variabel yang akan kita input dulu. Saya coba variabel yang saya ingin input hanya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi pertama transmisi, umur, merek, tipe, dan harga. Harga sendiri kan karena dia tidak memiliki missing value, kita pakai itu sebagai referensi lah. Ibaratnya nanti bisa dipakai ketika pemodelan regresi atau pemodelan random forest-nya. Nah, di transmisi itu seperti biasa ada beberapa nama, ada transmisi automatic dan manual. Kemudian di sini saya buat menjadi huruf kecil semua dan saya anggap sebagai faktor. Karena kalau teman-teman perhatikan dari uh, supply, kemudian car,
kemudian class. Nah, kalau diperhatikan, ini seperti jarak tempuh itu merupakan karakter, transmisi juga merupakan karakter. Nah, di beberapa model itu harusnya diinputkannya sebagai faktor. Faktor itu kan berarti dia adalah data kategorik, ya. Beberapa model tidak mau kalau inputnya itu hanya sebatas karakter, tapi memang secara tegas didefinisikan dia sebagai variabel kategorik dengan menjadikan itu sebagai namanya faktor, gitu ya. Maka di sini transmisi as faktor, kemudian saya huruf kecilkan semua. Umur itu adalah numerik, merek juga saya jadikan sebagai as faktor, tipe juga as faktor, jangan lupa di to lower untuk menyeragamkan, kemudian harga sebagai numerik. Nah, kalau sudah, kita lihat distribusinya. Ini adalah distribusi dari eh, missing value-nya. Ini adalah distribusi dari missing value-nya. Perhatikan bahwa kotak biru artinya dia tidak mempunyai missing value. Sehingga kalau diperhatikan di sini, ada sekitar 3.618 data kalian itu tidak memiliki missing value di semua kolom. Kemudian di sini ada sebanyak 39 observasi atau data yang dia punya missing value hanya di transmisi. Nah, ini satu menunjukkan banyak kolom, transmisi hanya satu kolom. Kemudian di sini kalau Anda perhatikan ada satu data yang secara bersama punya missing value dalam umur dan transmisi. Ada dua kolom yang missing value. Dan seterusnya, ada dua data yang secara bersama punya missing value pada tipe, merek, dan juga umur. Nah, kemudian jumlah di bawah itu adalah jumlah missing value untuk setiap kolom. Harga tidak punya missing value. Tipe dia punya 8 missing value. Merek dia punya 16 missing value, dan seterusnya. Kemudian satu visualisasi yang lebih bagus lagi dengan menggunakan Vim, kita coba cek. Nah, visualisasinya seperti ini. Ya, terdapat distribusinya. Di sebelah sini itu adalah histogram dari missing value-nya. Tertinggi adalah missing value pada transmisi. Kemudian diikuti umur, merek, tipe, dan harga tidak punya missing value. Kemudian ini mirip seperti tadi, distribusi dari missing value-nya. Dan kemudian ini adalah nilai dari persen missing value atau ya data lengkapnya. Contoh, kalau ini biru, warna biru ini berarti terdapat sekitar 97% data itu terisi atau bukan missing value. Kita bisa besarkan ini. Nah, seperti ini. Jadi yang biru itu sama mewakili bukan missing value. Artinya 97% datamu itu bukan missing value. Missing value-mu hanya sekitar 3%. Kemudian ya di sini transmisi ini untuk apa data yang missing value hanya di transmisi itu menyumbang sekitar ini berarti 1% ya. 1% missing value. Ya paling banyak berarti ya. Kemudian umur itu menyumbang secara sendiri, umur itu menyumbang sekitar hanya 0, berapa nih? 0,4% dari missing value keseluruhan. Terus ini hanya persentase missing value-nya itu. Kemudian kita akan lakukan imputation. Kita coba dulu imputation untuk kolom 1, 2, dan 5. Nah ini pakainya adalah mice function-nya, kemudian df tadi. Saya coba dulu kolom 1, 2, 5. Tidak secara bersama, secara langsung. Kemudian M itu adalah banyaknya imputation, maksudnya banyaknya tryout untuk imputation. Akan dicoba 5 kali imputation gitu ya. Kemudian metode ini adalah metode imputasi pemodelannya. Karena di sini saya punya 3 kolom. Kolom pertama itu misalkan, kolom pertama itu adalah, kita cek dulu nama kolomnya. Kolom pertama adalah transmisi. Saya
transmisi saya input dengan menggunakan RF, random forest. Kolom kedua itu adalah umur, dia numerik. Saya input menggunakan chart. Kemudian kolom ketiga, eh, kolom kelima adalah harga, karena dia tidak punya missing value, walaupun tidak punya missing value, tetapi di sini tetap ditulis metodenya adalah chart. Nah, kemudian kita lakukan apa running. Kemudian kalau ingin dilihat transmisi ini diisikan dengan apa aja, itu kita bisa cek dengan $IMP dolar transmisi. Nah, ini apa isiannya? Percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, nanti ketika kalian akan memutuskan, oh saya mau pakai imputation-nya pakai percobaan pertama, ya nggak masalah. Pakai percobaan kelima, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi DCR itu merunning 5 kali percobaan. Gitu. Kemudian untuk umur, ini adalah umurnya, sama 5 kali percobaan juga. Oke. Kemudian kalau secara bersama, hati-hati teman-teman, di beberapa eh, kasus, kalau misalkan kita punya banyak missing value di beberapa kolom sekaligus, kemudian kita lakukan imputasi secara bersamaan, secara langsung, itu eh, beberapa mendapatkan warning message gitu ya. Artinya ada yang misalkan logistic regression-nya terdeteksi multico, dia nggak mau. Regresinya juga terdeteksi multico, dia nggak mau juga. Random forest-nya atau card-nya, dia nggak mau melakukan imputation karena ada beberapa data yang tergantung linier. Nah, makanya di sini kita coba-coba dulu, ini pakai 3, ini coba pakai semuanya gitu. Nah, silakan nanti dicoba untuk apa melakukan imputasi. Kemudian eh, kalau ingin memilih, misalkan memilih, oke saya mau pakai tadi ya imputasi yang nomor 5 atau nomor 1 untuk imputasi saya, maka caranya adalah complete jangan ini ya data final gitu ya df final sama dengan complete complete data com- oh complete complete datanya adalah temp data, kemudian kita bisa pakai misalkan kita mau pakai percobaan pertama. Nah, ini contoh yang tadi secara bersama itu masih ada warningnya, teman-teman. Walaupun mungkin kalau dilihat bisa teman-teman bisa nanti cek itu ya dia sudah melakukan imputasi gitu, dia sudah melakukan imputasi. Cuman tetap ada warningnya lah. Nah, nanti ketika mau DE final, teman-teman bisa pilih salah satu dari kelima ini. eh, Misalkan saya mau pilih yang pertama gitu ya. Maka caranya ya tinggal DE final komplit. Dari tem data saya ambil percobaan yang pertama. Nah, nanti dari DE final ini sudah diisikan, missing value-nya sudah diisikan. Kita coba cek summary, supply, apa dari DE final, kemudian ISNA. Oh, maaf. Ininya harusnya di sini. Sudah. Nah, ini. Sudah tidak ada lagi yang missing value gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk melakukan imputasi missing value pada beberapa variabel sekaligus gitu. Kalau misalkan satu persatu biasanya kalian hanya menekan min saja, menekan median saja, yang itu biasanya akan misleading datanya gitu, akan merusak pola datanya. Gitu dari saya nanti saya akan share untuk codingnya, teman-teman bisa coba sendiri. Eh,
untuk apa imputasi missing value-nya. Dan untuk metode ini teman-teman juga bisa cek sebenarnya metodenya bisa apa aja sih yang saya bisa pakai. Nah, itu ada di dokumentasi dari eh MICE-nya. Dari di dokumentasi MICE-nya itu, nah di dokumentasi MICE-nya dia akan disediakan cukup banyak metode teman-teman, cukup banyak metode yang bisa kalian pakai untuk melakukan imputasi. Ini contohnya. Nah, di bagian bawah. Nah, sekian banyak metode. Ini contohnya. PMM, Predictive Mean Matching. Ini bisa untuk apa? Numerik, bisa untuk kategorik. Kemudian ini contoh RF, Random Forest. Itu juga bisa dipakai untuk numerik atau kategorik. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau pakai logistic regression, itu hanya bisa dipakai untuk data biner, kategorik yang biner. Jadi hanya ada dua klasifikasi. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau mau pakai polyreg, polytomous logistic regression, itu dipakai untuk data yang are unordered. Unordered itu data dengan skala yang nominal, tidak tidak terurut gitu. Dan seterusnya, ini masih banyak banget teman-teman bisa pilih. Terkadang kalau satu metode itu dia gagal, ada warningnya, misalkan oh terjadi multico, dia nggak mau imputation, gitu. Oh terjadi dependensi linear, dia nggak mau melakukan imputation, gitu. Pilih metode yang lainnya. Tuh, saya rasa dari saya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.